Bab 1031. Setelah 1,5 tahun membantai orang-orang kuat itu, saatnya untuk mengeksplorasi keberadaan sebenarnya dari pemakaman reinkarnasi. Dari ras yang lebih kuat, pelajari lebih lanjut tentang kekuatan ras roh darah dan identitas orang tua Ye Luor, dan rencanakan saat itu. Tepat ketika Chen Ye memikirkan segalanya, sesosok muncul. Itu adalah Ji Siqing. Ji Siqing menatap topeng di wajah Chen Ye, keraguannya semakin besar. Pertarungan barusan telah mengguncang hatinya yang sudah lama tidak terganggu. Sebagai indera keenam seorang gadis, dia merasa bahwa Ye Jitian di depannya pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Tersangka terbesar adalah Chen Ye. Untuk beberapa saat, dia bahkan berpikir bahwa Ye Jitian adalah Chen Ye. Dia butuh jawaban sekarang. Ye Jitian, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa hubungan antara kamu dan Chen Ye? Ji Siqing maju ke depan dengan ekspresi aneh di alisnya. Tidak peduli bagaimana dia memandang Ye Jitian, dia merasa sangat mirip dengan Chen Ye. Poin kuncinya adalah Chen Ye juga penguasa kuil di dunia. Apakah kata Tuan Istana adalah nama Huaxia? Mustahil. Apakah itu? Chen Ye adalah adik laki-laki Ye Jitian. Apakah mereka dua bersaudara? Jika mereka berdua adalah saudara, siapa yang mengajar saudara yang begitu kuat? Setelah 5 tahun, kembali melawan langit, dan kekuatan tempurnya mengerikan. Ji Siqing dibingungkan oleh roh pembunuh yang begitu tegas dan tegas, bahkan seorang lelaki tua dari klan roh darah di alam Kaisar Zunjing bisa bertarung melawan langit. Sebelumnya, Ji Siqing merasa Ye Jitian mengancamnya. Tapi sekarang, lelaki tua klan roh darah yang tidak bisa dia lawan sama sekali, mati secara tragis di tangan Ye Jitian satu demi satu. Dia tidak merasa bahwa Ye Jitian mengancamnya untuk waktu yang lama, tetapi merasa bahwa Ye Jitian sangat menakutkan, tetapi perasaan yang akrab juga membuatnya sulit untuk menyebutkan semangat juang. Chen Ye terkejut, ekspresinya sedikit aneh. Masih ditemukan. Dia tahu betul bahwa semakin jauh dia pergi, semakin dia tidak bisa menyembunyikannya. Ji Siqing sangat pintar, bahkan jika dia menyangkalnya sekarang, pihak lain akan mengetahuinya. Lebih baik katakan saja yang sebenarnya. Kau benar-benar ingin tahu? Kata Chen Ye. Ji Siqing mengangguk, Ye Jitian. Meskipun kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain, sebagai pasangan hidup dan mati, tidak bisakah kami mengetahui wajahmu di balik topeng? Jika kamu tidak ingin aku tahu, aku tidak akan memaksamu, aku akan memilih untuk pergi. Suara samar Ji Siqing jatuh. Chen Ye menggelengkan kepalanya, melangkah keluar, menatap Ji Siqing, dan suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar. Terima kasih telah melindungiku selama ini. Di masa depan, biarkan aku melindungimu. Ketika Ji Siqing mendengar kata-kata ini, matanya melebar, dia memikirkan sesuatu, hanya ingin berbicara, tetapi Chen Ye melanjutkan. Aku Chen Ye. Pada saat yang sama, aku juga Ye Jitian. Chen Ye tahu bahwa tidak perlu menyembunyikannya lagi, jadi dia melepas topengnya dan berkata dengan senyum di sudut bibirnya, Chen Ye adalah aku, dan Ye Jitian juga aku. Apa? Ji Siqing tampak ngeri, dengan cepat menutupi bibir cerinya, mundur 2 langkah, dan berkata dengan kaget, maksudmu, Chen Ye, yang kembali melawan langit dan mengatur situasi hidup dan mati dengan Tuan Jing Sui, kan? Membunuh dengan tegas, menentang langit untuk melenyapkan orang tua dari klan roh darah di alam Kaisar, dan membuat Ye Jitian dihormati oleh senior Han Yun, apakah itu juga kamu? Ye Jitian dan Chen Ye. Itu orang yang sama. Oh Tuhan. Tidak heran saya merasa akrab, tidak heran Ye Lingtian juga memanggil Ye Jitian sebagai Master Aula. Ternyata Ye Jitian dan Chen Ye adalah orang yang sama, tetapi kekuatan tempur dan latar belakang ini terlalu menakutkan. Ji Siqing tidak bisa membayangkannya. Limbah yang telah dilindungi olehnya telah tumbuh hingga titik ini tanpa disadari. Void King Stage bisa bertarung melawan Emperor Sun Stage. Ini terlalu luar biasa. Napasnya cepat, dan dadanya terus-menerus naik turun. Semuanya terhubung. Dia seharusnya sudah tahu sejak lama. Hampir semua orang yang Ye Qiling bunuh terkait dengan Chen Ye. Dan mengapa Ye Jitian membantu saudara perempuannya Jilin? Bagaimana mungkin orang yang tegas bisa begitu baik? Chen Ye sebenarnya menipu seluruh Kunlun Su dengan satu nama. Setelah tenang, Ji Siqing menatap Chen Ye dan berkata, aku harus memanggilmu apa sekarang? Kamu Chen Ye Sitian. Ji Siqing tiba-tiba merasa sedikit malu, dan menatap Chen Ye dengan malu, dan hatinya bergoyang. Dia menatap Chen Ye dengan tenang, berpikir dalam hatinya, aku baru saja akan menembus ranah Kaisar, dan aku masih berada di lapisan ke-9 ranah Taoyuan. Namun, Ye Qiling Heaven's Void King Realm sebenarnya adalah realm Kaisar Nirvana.
Bahkan lebih melawan langit untuk melenyapkan 3 kaisar senior realm, alam besar yang lebih rendah dariku, dan mereka semua memiliki kekuatan tempur seperti itu. Betapa kuatnya dia di masa depan begitu dia tiba di alam kaisar yang mulia. Ye Jitian, Chen Ye. Bibir Chen Ye melengkung menjadi senyuman, dan berkata, identitas saya di alam rahasia roh darah adalah Ye Jitian, ini hanya identitas palsu, saya tentu saja Chen Ye. Dia melambaikan tangannya dan mengenakan topeng, kembali ke penampilan Ye Jitian, dan berkata, tempat ini kaya akan sumber daya, mari kita menerobos dulu. Chen Ye tahu bahwa Ji Siking memiliki banyak masalah, tetapi ranah rahasia roh darah akan segera menghilang, dan setiap menit sangat berharga. Adapun keraguan itu, belum terlambat untuk menunggu sampai mereka meninggalkan alam rahasia, dan sekarang mereka harus menerobos secepat mungkin. Oke. Ji Siking mulai fokus pada Chen Ye, dan duduk di belakang Chen Ye bersama Ye Luer dan Ye Lingtian, dan mulai mengambil ramuan untuk menerobos. Chen Ye mengeluarkan 3 manik-manik ginseng berdarah 100 tahun berusia 7.000 tahun dengan tangannya sendiri dan memperbaikinya sendiri. Dengan khasiat obat dari ginseng 100 darah, ia mulai membersihkan tulang, meningkatkan kekuatannya, dan secara bertahap meningkatkan napasnya. Memurnikan dan menyempurnakan banyak obat spiritual dan menyerap khasiat obat, bahkan jika kultivasi saat ini hanya 1 atau 3 saat, itu bernilai puluhan tahun di dunia luar. Setelah ramuan mulai disempurnakan, aura yang dilepaskan bahkan 100 kali, 1000 kali lebih padat daripada dunia luar. Terakhir kali, kolam naga pencucian menerobos beberapa alam sekaligus. Kali ini ramuan itu berkali-kali lebih banyak energi daripada kolam pencucian naga sebelumnya, dan Chen Ye harus menerobos ke lantai 3 atau 4 alam Dao Yuan dalam satu gerakan. Apa itu alam Dao Yuan? Memahami semacam Dao adalah alam Dao Yuan. Namun, ada kuburan reinkarnasi di tubuh Chen Ye, ratusan kekuatan besar, dan kekuatan besar itu memiliki banyak Tao di tubuhnya. Sebelum mencapai ranah Tao Yuan, Chen Ye telah memahami banyak sumber Tao. Seperti cahaya reinkarnasi, ilmu pedang abadi, api yang tak terpadamkan dan sebagainya. Bahkan ada Torch Eyes, 3 Spears of Breaking the Heavens, 10.000 pedang kembali ke Sekte, Del, yang mana saja sudah cukup bagi Chen Ye untuk segera menerobos ke alam Dao Yuan. Ledakan. Gelombang kekuatan spiritual berkumpul di dantian Chen Ye, membentuk perubahan kualitatif. Ilmu pedang yang tak terpadamkan berkembang, dan aura kehancuran mengelilingi sekeliling, mengalami perubahan kualitatif, terlebih lagi. 1 jam berlalu. Sebuah ilmu pedang yang tak terpadamkan sempurna dibuka dan bergabung ke dalam tubuh Chen Ye. Pada saat ini, dia telah benar-benar maju ke lantai pertama alam Dao Yuan, dan memiliki Taoisme yang lengkap. Kekuatan tempur murninya mendekati lapisan keempat dan kelima dari alam Dao Yuan. Dengan banyak metode rahasia, dia bahkan dapat bertarung melawan orang-orang di lapisan ke-6 dan ke-7 dari alam Dao Yuan. Terus menerobos. Kali ini, kamu harus mencapai lantai 4 alam Dao Yuan. Chen Ye mengeluarkan ramuan berusia 7.000 tahun lainnya, serta lebih dari 20 mutiara ramuan berusia ribuan tahun, memurnikan dan menyerap aura, yang telah diubah menjadi kekuatan spiritual, dan kemudian untuk peningkatan mata Thor, 10.000 pedang kembali ke Sekte, Promosi Del. Bab 1032 Huhuhu. Aura mengelilingi lingkungan, secara bertahap membentuk pusaran aura, tingkat tirani sebanding dengan badai. Di kejauhan, pinggiran alam rahasia. Banyak pembudidaya longgar dan jenius dari semua ras yang tidak berani mendekati badai, wajah mereka menjadi pucat. Zhou Yan, para jenius dari keluarga Han, para jenius dari keluarga Wang, Del, memandang badai ini dengan mata tumpul dan berkata, roh darah yang kuat itu benar-benar menerobos. Dengan momentum yang begitu besar, saya khawatir itu akan menembus ranah kaisar dan mencapai ranah tingkat yang lebih tinggi. Ya Tuhan, klan roh darah yang terperangkap di alam rahasia roh darah ini sebenarnya sangat kuat. Perlombaan roh darah yang sebenarnya, aku khawatir ada kekuatan yang menentang dewa. Di tepi, jenius dari keluarga Huang malah mencibir, menyaksikan badai aura yang Chen Ye menerobos, dan berkata dengan tidak setuju, sebelumnya, Ye Jitian berani memprovokasi para senior dari klan roh darah. Pada saat ini, para senior dari perlombaan roh darah sedang menerobos, aku khawatir mereka telah membunuh Ye Jitian. Setelah terobosan ini selesai, Han Yun yang datang sendiri, bukan lawan dari para senior ini. Menunggu kedatangan kekuatan sebenarnya dari klan roh darah setahun kemudian, keluarga Huang kami harus menangkap beberapa orang kaisar senior realem dan mendedikasikan mereka untuk para senior dari klan roh darah. Kamu Sitian. Dunia luar mengatakan dia adalah seorang pembunuh. Dewa kematian, bukan karena para senior dari ras roh darah dieksekusi. Selain itu, seharusnya para senior klan roh darah yang menyerap energi darah Ye Jitian dan menerobos. Saya perlu menyiapkan lebih banyak harta untuk dipersembahkan kepada para senior klan roh darah. Mungkin,
Begitu mereka bahagia, mereka akan menghadiahi saya dengan beberapa latihan yang lebih kuat. Pada saat itu, saya akan menginjak semua Ji King dan Chen Ye. Jenius keluarga Huang, Huang Ming, segera memerintahkan orang dewasa dari klan roh darah menerobos. Anda segera pergi untuk menangkap jenius lain di alam rahasia roh darah, mengumpulkan harta, ramuan, dan bersiap untuk memberi para senior dari klan roh darah. Mereka, terutama para jenius dari budidaya longgar itu harus ditangkap hidup-hidup. Senior dari ras roh darah, mereka suka menyerap energi darah orang asing untuk meningkatkan kekuatan mereka. Juga, persiapkan lebih banyak wanita, lebih murni dan lebih cantik lebih baik. Setelah orang dewasa itu menerobos, aku akan mengirim mereka secara langsung. Huang Ming menatap badai aura yang terbentuk di gua rahasia klan roh darah dengan wajah bangga. Pemikiran delusi, para senior dari perlombaan roh darah ini, setelah menerobos, mereka dengan cepat mengirim harta dan wanita cantik, dan mereka pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Jika dia tahu bahwa Chen Ye dan kelompoknya yang menerobos gua rahasia klan roh darah, dia tidak tahu apa reaksinya. Bersih. Ya, nak. Bersih. Lusinan jenius dari keluarga Huang pergi dengan tangan terlipat, dan mulai membunuh para pembudidaya yang tersebar di sekitar. Senior dari ras roh darah. Mereka adalah senior dari pesawat tinggi. Celana dari pesawat tinggi dapat digunakan sebagai selimut. Bahkan jika mereka senang, jauh lebih baik untuk menghadiahi kita dengan beberapa sisa daripada kelezatan mutlak Kunlun. Menjadi anjing. Apa masalahnya, menjadi anjing untuk para senior dari perlombaan roh darah lebih baik daripada menjadi naga di Kunlun. Haha. Jangan lari. Kamu adalah hadiah untuk orang dewasa ras roh darah. Unggul. Lusinan Void King Stages, dan bahkan para jenius dari keluarga Huang di Daoyuan Stage, bergegas keluar. Di antara 100 pembudidaya yang tersebar di depan mereka, kebanyakan dari mereka berada di dunia raja virtual, dan beberapa dari mereka berada di dunia raja virtual. Mereka tidak dapat menghentikan para jenius dari keluarga Huang yang seperti serigala seperti harimau. Bersama-sama dengan Zhou Yan, mereka juga telah ditangkap, termasuk puluhan wanita murni. Xiu adalah penghargaan untuk senior klan roh darah yang akan diberikan kepadanya. Banyak keluarga, keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Ning, keluarga Lin, dan seterusnya, hanya bisa melakukan apa-apa dan mencoba melindungi orang-orang mereka sendiri agar tidak ditangkap oleh keluarga Huang. Mereka memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Huang, tapi siapa yang berani? Terserah pemiliknya untuk mengalahkan anjing itu, belum lagi fakta bahwa roh darah masih menerobos. Dengan momentum sebesar itu, siapa yang berani? Sebelumnya, Chen Yeni bertarung melawan 6 roh darah, dan jarak pertempuran berada dalam level tertentu dan formasi pedang, dan tidak ada yang tahu tentang itu di luar. Pada saat ini, Chen Ye dan yang lainnya menerobos dunia dengan momentum besar, dan semua orang di luar berpikir bahwa 6 roh darah menerobos dunia. Di luar perbaikan yang tersebar, satu persatu ditangkap oleh keluarga Huang. Di gua rahasia klan roh darah, Ye Jitian telah menembus ke lantai 2 alam Daoyuan, kekuatan tempurnya berlipat ganda, mata Thor telah berubah, dan kekuatan tempurnya lebih kuat. Ji King sedang berbaris menuju wilayah Kaisar Sun. Ye Lingtian juga telah mencapai lantai 8 dari Void King Realm. Karena garis keturunan perlombaan roh darah, Ye Luur bahkan lebih tergila-gila menyerap energi spiritual di sini. Seolah-olah tempat ini disiapkan untuknya. Dalam sekejap mata, Ye Luor juga memasuki Void King Realm. Kecepatan kultivasinya bisa dikatakan sangat cepat, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Sumber daya di gua rahasia klan roh darah jauh melebihi kolam pencucian naga Tuan Jingsui. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama, jadi semua orang membuat terobosan dengan cepat, termasuk harta karun besar yang diperoleh dengan membunuh 5 anggota klan roh darah, dan bahkan lebih kaya dari Sekte Kunlun Su manapun. Sulit membayangkan bahwa ini hanyalah seorang pelayan yang dikirim oleh perlombaan roh darah ke Kunlun Su untuk duduk di kota. Bum bum bum. Ledakan. Di dalam dan di luar gua, semakin besar dan kuat badai aura itu, ia meluas hingga beberapa ratus meter dengan diameter. Aura yang dihasilkan oleh pemurnian banyak obat spiritual membuat kepadatan energi spiritual Fang Yuan melonjak 1000 kali, tetapi tidak ada yang berani berhenti dan berlatih, dan mereka semua takut pada klan roh darah tua, karena takut satu keserakahan akan menghancurkan seluruh keluarga. 7 atau 8 jam lagi berlalu. Chen Ye maju ke lantai 3 alam Daoyuan. Dalam suasana seperti itu, Ye Lingtian juga maju ke lantai pertama alam Daoyuan, dan menyadari semacam ilmu pedang. Ye Luor maju ke lantai 7 dari ranah Raja Virtual, dan Ji King juga berhasil memasuki ambang ranah Kaisar, dan sedang mengkonsolidasikan ranah tersebut. Pada saat ini, Ji King memiliki ranah tertinggi, tetapi dalam hal kekuatan tempur, berapa banyak Ji King yang digabungkan bukanlah lawan Chen Ye.
Ji King menerobos ke ranah Kaisar Zun, berhasil memasuki ambang pintu, menguasai kekuatan rantai ilahi pesanan khusus, memiliki kemampuan untuk memotong sungai dengan pedang dan menghancurkan gunung Tai dengan kepalan tangan, dan telah memasuki salah satu yang tertinggi ranah di dunia ini. Naik ke lantai 8 dan mencapai lantai 9 Kaisar Senior Realm, pertama-tama perlu untuk menumbuhkan kekuatan rantai tatanan ilahi ke puncak sebelum menerobos. 3.000 tahun yang lalu, dalam perang itu, ada begitu banyak Kunlun Su yang pergi berperang di luar wilayah. Kebanyakan dari mereka melangkah ke alam tertinggi di atas alam Kaisar, tetapi mereka semua gagal total, terbunuh dan ditangkap. Han Yun, yang dulunya adalah surga tingkat 8 Kaisar, hanyalah bajingan kecil. Dapat dilihat bahwa jalan kultivasi tidak ada habisnya, dan ada alam yang lebih tinggi di atas alam yang mulia Kaisar, saya khawatir ada lebih dari satu. Perlu beberapa waktu bagi Ji King untuk mengintegrasikan kekuatan Tao ke dalam rantai keteraturan ilahi. Karena semua orang telah mundur dan berlatih, sejak menerobos dunia, Xiao Huang juga telah mengambil banyak obat mujarab untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan bahkan lebih jauh, garis keturunan dan energi darah yang menakutkan sebanding dengan yang ada di alam Kaisar, tidak buruk sama sekali. Adapun Ye Luur, dia awalnya adalah anggota klan Roh Darah. Sebagian besar sumber daya dan ramuan yang tersisa di sini telah disempurnakan oleh 6 orang klan Roh Darah menjadi hal-hal klan Roh Darah, yang lebih baik untuk budidayanya. Ye Luur tidak bisa berlatih latihan Kunlun Su, dan sulit untuk mencerna ramuan Kunlun Su, tetapi memasuki tempat ini seperti ikan memasuki sungai dan laut, dan kecepatan promosi lebih cepat daripada roket Ye Lingtian, yang diam-diam, merasa malu. Bab 1033. 2 jam berlalu, dan badai aura berangsur-angsur berkurang. Ye Luur telah memasuki lantai pertama alam Daoyuan. Ye Lingtian juga memasuki lantai 3 alam Daoyuan. Chen Ye mengepalkan tangannya, dan energi spiritual di tubuhnya mengalami babak baru perubahan kualitatif, dan ilmu pedang yang tidak bisa dihancurkan memunculkan ilmu pedang kehancuran lainnya. Keabadian dan kehancuran pada awalnya saling eksklusif, tetapi sekarang mereka saling melengkapi, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang baru. Kendo yang tidak dapat dihancurkan dan kendo penghancur, kekuatannya masih di atas mata Thor, dan kekuatannya tidak terbatas. Singkatnya, Chen Ye sudah memiliki 3 jenis Dao, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual. Basis kultivasinya pernah menembus ke lapisan keempat alam Daoyuan. Kekuatan tempur murni beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia melakukannya. Tidak bergantung pada kekuatan apapun dan kekuatan lain. Lantai pertama ranah Kaisar tidak menjadi masalah. Huhuhu. Kali ini terobosannya cepat, kekuatanku meningkat pesat, dan inilah saatnya untuk kembali ke Jing Sui dan Xingtian dan Zun, dan menyelesaikan akun. Chen Ye melihat ke samping, mengamati pusaran energi spiritual lagi, dan berkata, mari kita berlatih selama 1 jam dulu, dan kemudian keluar setelah kita menstabilkan wilayah kita. Pertama, bunuh bos klan Roh Darah yang melarikan diri, dan kemudian bunuh semua Huang. Anggota keluarga di alam rahasia Roh Darah. Keluarga Huang. Keluarga seperti anjing seperti ini tidak ada artinya ada di atas dan di bawah. Jika Anda berani menjadi pengkhianat, Anda harus menanggung harga kematian. Ya, Tuan Ola. Oke, Tuan Ye. Ye Lingtian dan Ye Luur menanggapi satu demi satu, dan mereka juga menstabilkan wilayah mereka. Pada saat ini, sebelum mereka memasuki gua rahasia klan Roh Darah, mereka hanya jenius biasa, tetapi sekarang mereka benar-benar jenius ketika memasuki alam Daoyuan. Tapi semua ini diuntungkan dari Chen Ye. Tanpa Chen Ye, dia mungkin sudah binasa sekarang. Ji King sedikit mengangguk, matanya seperti bulan perak. Pada saat ini, dia tidak lagi memusuhi Ye Jitian. Sebaliknya, dia berkata, ketika membunuh klan Roh Darah, aku akan membelamu dan melihat siapa yang berani melakukannya. Buat masalah dan hancurkan dia. Oke. Chen Ye mengangguk dan mulai mengumpulkan latihannya. Xiao Huang bersinar dengan 9 hantu binatang raksasa, berkomunikasi dengan naga darah di tubuh Chen Ye, dan juga menyerap energi spiritual dan mengalami perubahan kualitatif. Sumber daya yang ditinggalkan oleh 6 orang tua dari perlombaan Roh Darah hampir habis. Di pemakaman reinkarnasi, Sue Kie dan Moning melihat pemandangan ini dan sedikit mengangguk, tetapi alis dan kaki mereka penuh kekhawatiran. Mata Sue Kie sedikit menyipit, dan dia berkata, dengan kekuatan penguasa makam, kamu harus dipromosikan ke kerajaan Kaisar dalam waktu 1,5 tahun, dan kamu secara pribadi dapat melawan jenius tingkat 9 dari kerajaan Kaisar. Kalau tidak, ketika orang-orang itu tiba dalam 1,5 tahun, pemilik makam tidak akan pernah bisa menolak. Moning berkata, dengan kekuatan penguasa makam, sangat mungkin untuk mencapainya. Kuncinya adalah setelah membunuh klan Roh Darah, dengan jarak antara Kunlun dan klan Roh Darah, berita itu mungkin akan tersebar kembali. Dalam waktu kurang dari 10 tahun. Pada saat itu, pasukan klan Roh Darah akan membunuh lagi.
Pemilik makam juga harus melangkah ke puncak alam tertinggi, sehingga memiliki kekuatan untuk bertarung. Begitu kata-kata ini keluar, Mourning dan Sue Qiye saling memandang. Tempat itu. Keduanya berkata serempak, kemana pemilik makam harus pergi. Sejak dia mendapatkan pemakaman reinkarnasi, dia ditakdirkan untuk pergi ke suatu tempat. Kunlun Su terlalu kecil. Setelah pemilik makam memasuki puncak kerajaan kaisar, itu akan terlalu sulit untuk ditingkatkan, tetapi pilihan ini masih terserah padanya. Jika dia ingin menjalani kehidupan yang stabil dan tinggal di Kunlun Su, dia sudah menjadi hegemon. Sayang sekali tubuh kita akan menikmati siksaan tanpa akhir. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Perlombaan roh darah hanyalah boneka. Jika pemilik makam memilih untuk tinggal di sini, itu adalah sifat manusia. Di Kunlun Void, ketika kita dikalahkan dalam pertempuran pertama, sebagian besar sumber daya diambil oleh klan roh darah, dan setiap 100 tahun, klan roh darah membantai 100 kaisar dari kaisar yang mulia. Kunlun tidak memiliki sumber daya untuk mengolah alam mulia kaisar di atas. Ini Han Yun, yang saat ini terjebak di lapisan ke-9 dari ranah kaisar, dan sulit untuk menggunakan sumber daya Kunlun untuk menerobos ke ranah tertinggi. Pemilik makam hanya bisa masuk ke sana dan meningkat dengan kekuatan lain. Setelah 10 tahun, dia akan mampu melawan pasukan klan roh darah. Pada saat itu, dia akan bersatu dengan yang lain untuk melakukan serangan balik. Keduanya hanya berkomunikasi sebentar, dan kemudian mereka tahu tentang rencananya. Kunlun di zaman kuno penuh dengan harta dari langit dan bumi, obat-obatan spiritual di mana-mana, dan kerajaan kaisar penuh dengan jalan-jalan, dan ada ratusan orang kuat di atas kerajaan kaisar, tetapi setelah perang, Kunlun kecuali Han Yun, yang melarikan diri, semua kekuatan tempur kelas atas diambil. Dan setiap 100 tahun, 100 kaisar dari kerajaan dikirim ke roh darah untuk merusak dan membunuh. Selama bertahun-tahun, banyak sekte tidak mampu mengolah 100 kaisar yang mulia realem setiap 100 tahun, dan bahkan harus menggunakan latar belakang, banyak harta surga dan bumi untuk secara paksa mengolah cukup banyak pembangkit tenaga kaisar yang mulia, dan memberikan roh darah untuk membunuh mereka. Dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan kekuatan utama dari masing-masing faksi telah melemah secara ekstrim. Oleh karena itu, pemilik makam harus pergi ke sana, menemukan ras kuat lainnya, dan menggunakan sumber daya ras tersebut untuk membuat terobosan. Sumber daya yang harus ditembus oleh pemilik makam jauh lebih banyak daripada yang lain. Memasuki alam suci hampir menguras kolam pencucian naga Tuan Jingsui di alam Kaisar Zunjing. Ketika alam Raja Kekosongan menghabiskan akumulasi 6 tetua dari Kaisar Zunjing dari klan roh darah selama ribuan tahun, terobosan dibuat. Pergi ke lantai 4 alam Daoyuan. Diperkirakan jumlah sekte imajiner Kunlun harus habis sebelum pemilik makam dapat memasuki ranah Kaisar, ras roh darah dari surga 9 lapis dari ranah Kaisar Perang. Di alam masa depan, Anda hanya bisa pergi ke sana, jika tidak seluruh Kunlun kosong, dan mungkin tidak cukup bagi penguasa makam untuk berkultivasi ke alam tertinggi dan berperang melawan pasukan klan roh darah. Yah, masih ada waktu. Pemilik makam dapat mencapai alam Daoyuan di usia 20-an. Dengan potensi seperti itu, dia pasti akan dapat memasuki alam tertinggi. Di gua klan roh darah, Chen Ye dan yang lainnya menstabilkan wilayah mereka. Pada saat ini, di dataran, ribuan meter dari gua, Huang Ming dan lusinan jenius lainnya dari keluarga Huang, mendesak ratusan pembudidaya yang tersebar dan lusinan pembudidaya wanita murni untuk datang, dikelilingi oleh para jenius dari keluarga Mo, keluarga Han, dan keluarga Lin. Siap datang untuk bertemu dengan senior ras roh darah. Mereka sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga mereka untuk menyerah. Para jenius dari keluarga besar seperti keluarga Han, keluarga Lin, keluarga Ye, keluarga Mo, Del, ada di sekitar. Keluarga Han, Han Tian, berdiri dengan tangan tergenggam di belakang mereka, diikuti oleh puluhan jenius dari keluarga Han. Semuanya berada di ranah Raja Virtual. Beberapa dari mereka tiba di ranah Taoyuan. Di dunia luar, mereka sudah jenius tak tertandingi yang bisa bersaing dengan para tetua. Han Tian mendengus dingin dan berkata, sebelum masuk, pamanku memintaku mencari kesempatan untuk membunuh Ye Jitian. Aku tidak menyangka Ye Jitian, seorang idiot, benar-benar datang untuk memprovokasi orang-orang dari klan roh darah. Dia benar-benar idiot, dia gila. Tapi tidak apa-apa, hemat waktuku dengan membunuh sampah semacam ini. Pamannya secara alami adalah Han Daoshan yang memiliki niat membunuh pada Ye Jitian ketika Ye Jitian memasuki dunia rahasia roh darah. Melihat bahwa Ye Jitian tidak enak dipandang, Han Daoshan diam-diam menginstruksikan keponakannya Han Tian untuk membunuh Ye Jitian di alam rahasia darah dan roh, dan membawa tubuh Ye Jitian keluar sebagai cara untuk memprovokasi keluarga Han dan menunjukkannya kepada penggarap lepas lainnya, keagungan rumah tidak dapat dilanggar. Dengan budidaya surga 7 lapis Han Tian Dao, meskipun tidak sebagus Ji Si King, itu tidak buruk. Bab 1034
Pada saat yang sama, Han Tian juga merupakan salah satu dari 100 pusat kekuatan Kaisar Senior Realm yang didedikasikan untuk klan Roh Darah. Dalam 1,5 tahun, dia akan dipaksa untuk dipromosikan ke Kaisar Senior Realm jika dia tidak mencapai Kaisar Alam Senior, dan kemudian dia akan dikirim ke Patriark dengan sukacita, untuk menghancurkan dan membunuh Roh Darah. Tempat untuk 100 Kaisar dari ranah Kaisar dialokasikan untuk masing-masing penguasa utama dan sekte besar. Saat ini, di antara keluarga besar yang datang ke sini, kecuali para jenius dari keluarga Huang, para jenius terkemuka dari para patriark lainnya pada dasarnya adalah salah satu dari ratusan kaisar yang kuat yang akan didedikasikan untuk klan Roh Darah. Lin Hai, tuan muda dari keluarga Lin. Jenius penanaman tingkat salju yang sebenarnya juga berpartisipasi dalam uji coba alam rahasia Roh Darah. Dengan basis kultivasi yang menakutkan, dia bahkan mencapai lantai 8 alam Taoyuan, mengejar Ji Siking. Beberapa orang dari klan Roh Darah. Keluarga Mo lainnya, keluarga Ning, Del, para tokoh terkemuka semuanya jenius yang belum pernah melihat atau mendengarnya. Mereka semua jenius di tingkat salju, dan mereka akan dikirim tepat ketika alam rahasia Roh Darah dibuka, untuk meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin dan mencapai alam kaisar, sehingga keluarga tidak perlu memberi mereka harta surga dan bumi dalam 1,5 tahun untuk dipromosikan ke ranah kaisar. Dan kemudian menyumbangkannya ke perlombaan Roh Darah. Hei, kamu anjing kuning. Apakah lebih baik menjadi anjing dari klan Roh Darah daripada menjadi manusia? Bajingan berlutut, memiliki kemampuan untuk membunuh kita. Banyak pembudidaya longgar berlutut di tanah, tubuh mereka tertusuk oleh rantai besi, tetapi mereka terus mengaum, membenci Huang Ming. Zhou Yan bahkan berteriak keras, Huang Ming, kamu adalah orang yang sia-sia dari Kunlun, dan kamu bersedia menjadi anjing untuk klan Roh Darah. Bahkan jika kamu mati, kamu akan masuk neraka. Takut. Huang Ming menamparkan dan menyebar, dan gelombang panas menyapu, mengirim Zhou Yan terbang beberapa meter jauhnya. Dia menginjak dada Zhou Yan dan berkata dengan suara dingin, menjadi anjing. Jadi apa? Jauh lebih baik menjadi anjing bagi yang benar-benar kuat daripada menjadi manusia di antara yang lemah. Dia melihat sekeliling, memandang Han Tian, Lin Hai dan yang lainnya, dan tersenyum meremehkan, kamu pikir aku anjing dan memandang rendah aku. Tapi keluarga Huang kami tidak memandang rendah kamu. Keluarga Huang kami adalah seekor anjing untuk klan Roh Darah. Suaka ras Roh Darah. Kamu. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga Huangku? Akulah yang menyebut Han Yun bajingan tua, apa yang bisa dia lakukan padaku? Beraninya dia melakukan sesuatu padaku. Di belakangku adalah perlombaan Roh Darah. Jika dia berani melakukannya, dia akan menghadapi siksaan tanpa akhir lagi. Saat ini, aku di sini untuk memarahimu bajingan sebagai binatang buas, apakah kamu berani melakukan sesuatu padaku? Klan Roh Darah ada di belakangku, dan jika kamu berani melakukannya, kamu akan menghadapi bencana klan Roh Darah. Cambuk, ini anjing di mulutmu, tapi 1000 kali lebih mulia darimu. Orang-orang di sekitar memandang Huang Ming, dan ada ekspresi kemarahan di mata mereka, tetapi mereka benar-benar tidak berani melakukannya. Tinju Han Tian hampir hancur, dan dia tidak berani bertarung. Lin Hai gemetar karena marah, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara berdentang, tapi dia tidak berani melangkah maju. Jenius dari keluarga Mo dan keluarga Ning hanya bisa diam. Namun, Huang Ming menendang Zhou Yan dan berkata, orang dewasa klan Roh Darah akan segera pergi, kalian semua adalah persembahan untuk orang dewasa klan Roh Darah. Orang dewasa klan Roh Darah akan menyedotmu. Energi dan jiwa darah, kalian semua akan mati pada saat itu, jadi jangan terburu-buru. Dia melihat pembudidaya wanita murni dan polos yang ketakutan dan panik, dan berkata dengan senyum menakutkan, kamu tidak perlu takut, aku tidak akan menyakitimu. Karena kamu adalah penghargaan dari orang dewasa Blood Spirit Rache. Orang dewasa Blood Spirit Rache akan bersenang-senang denganmu, dan akhirnya membunuhmu. Tentu saja, untuk mencegahmu bunuh diri, aku menyegel tubuhmu. Semua ini didedikasikan untuk orang dewasa dari ras Roh Darah yang sedang mundur. Begitu kata-kata ini keluar, hampir 1000 orang di sekitar terdiam. Jangan berani bersuara, para jenius dari beberapa keluarga besar dihadapkan secara langsung, dan mereka bahkan tidak berani membalas, belum lagi para pembudidaya longgar yang hanya bisa menangis, dan tidak berani kutukan saat ini. Suara mendesing. Badai aura secara resmi menghilang, menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan Bea Cukai. Gerbang gua juga perlahan terbuka, dan beberapa sosok samar-samar terlihat, masing-masing dengan momentum tirani, dan mereka akan keluar. Huang Ming segera mengangkat pedangnya ke langit, dan memanggil 15 jenius dari keluarga Huang untuk berdiri dalam antrian dengan hormat, menepuk lengan bajunya, dan berlutut setengah panjang, seolah-olah seorang menteri Manchu sedang bertemu kaisar. Temui orang dewasa ras Roh Darah.
Aku sedang menunggu untuk bertemu dengan para senior dari perlombaan roh darah. Selamat kepada para senior selama ribuan tahun, manfaat keberuntungan, dan penyatuan Kunlun. Saya menunggu untuk menangkap 100 pembudidaya lepas dan 28 pembudidaya wanita murni untuk kesenangan para senior. Suara itu mengguncang langit, mengelilingi sekitarnya terus-menerus, dan momentumnya sangat besar. Saya tidak tahu apakah orang berpikir bahwa mereka sedang menyembah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Apa? Chen Ye secara alami adalah orang pertama yang melangkah maju. Melihat para jenius dari keluarga Huang yang berlutut di tanah, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat marah di dalam hatinya. Keluarga Huang. Sungguh keluarga yang kuning. Jika dia mati di tangan klan roh darah yang kuat itu, saya khawatir orang-orang ini akan disambut oleh pembangkit tenaga listrik yang pernah menghancurkan Kunlun Su. Konyol. Musuh yang ingin menghancurkan tempat kelahirannya, yang disebut harapan Kunlun Su ini sangat rendah hati. Apa perbedaan antara ini dan antek-antek yang diproduksi ketika Cina diserbu? Itu bahkan bukan tunggangan di bawah mereka. Tidak hanya Chen Ye, tetapi juga Ye Lingtian, Ji Siqing, dan lainnya memiliki mata yang sangat dingin. Kemarahan yang tak terlihat membakar. Tak satu pun dari keluarga Huang yang kuat memperhatikan bahwa Chen Ye bertopeng berjalan keluar dari gua, dan suara mereka masih berteriak. Sanjungan yang ekstrim. Chen Ye mendengus dingin dan melangkah keluar. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Sekelompok sampah, jika kamu ingin berlutut, kamu sebaiknya turun dan berlutut." Apa? Huang Ming terkejut, suaranya salah. Dia melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah dingin itu, dia benar-benar ketakutan. Ini, bagaimana mungkin? Kamu membunuh langit. Itu adalah Ye Qilian yang membunuh Tuhan. Bagaimana Ye Jitian keluar dari gua senior klan roh darah? Mungkinkah dia juga menyerah pada senior klan roh darah? Aku tidak menyangka kamu menjadi seekor anjing, kamu sangat setia. Chen Ye tertawa dan berkata, bukankah semua jenius dari keluarga Huang semua diiklankan sebagai anjing dari klan roh darah? Ye Jitian sekarang. Jangan bilang kamu bukan anjing, kamu ingin menjadi manusia. Tapi hei, kamu bajingan, karena kamu anjing, jangan jadi manusia. Dengarkan ini. Dalam sekejap. Geser. Sikat-sikat. 16 jenius dari keluarga Huang semua berdiri dan memelototi Chen Ye, tetapi mereka tidak terburu-buru. Di samping, Han Tian, Lin Hai, dan pemimpin keluarga lainnya juga menatap Chen Ye yang mengenakan topeng dengan ekspresi ngeri. Mengapa Ye Jitian keluar dari gua klan roh darah? Kamu membunuh surga. Bagaimana dengan para senior dari ras roh darah? Apakah kamu juga berlindung di perlombaan roh darah? Bab 1035. Huang Ming menghunus pedangnya dan menunjuk Chen Ye, dan berteriak, jika kamu bergabung dengan klan roh darah, kamu juga seekor anjing, jadi mengapa menghinaku? Bergabung dengan klan roh darah. Chen Ye tersenyum dingin dan berkata, seperti yang diharapkan dari seekor anjing dengan pemikiran murni, bahkan bukan manusia. Dia mengambil satu atau dua langkah ke depan, melihat sekeliling pada para jenius di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda memikirkan orang-orang tua dari perlombaan roh darah? Mendengar kata, Blood Spirit Rache. Semua orang mundur 2 atau 3 langkah bersamaan, sangat menakutkan. Tidak heran kamu tidak bisa menolak perlombaan roh darah, dan kamu terlalu takut untuk berdiri ketika mendengar nama perlombaan roh darah. Kamu berani menjadi jenius, aku pikir kamu adalah sekelompok sampah. Adapun 6 orang tua dari klan roh darah. Chen Ye mengambil kepala keempat dan kelima dari klan roh darah secara acak, melemparkan mereka ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, saya telah membunuh beberapa orang. Dari 6 orang tua dari klan roh darah. 1, aku akan mengejar yang terakhir. Bang gelombang-gelombang. Bang gelombang-gelombang. 2 kepala berdarah berguling ke tanah. Mendesis. Ketika kesadaran semua orang jatuh di kepala mereka, mereka semua menarik napas. Meskipun mereka belum pernah melihat 6 anggota perlombaan roh darah. Tapi masih ada aura kaisar yang mulia di kepala 6 orang ini. Poin kuncinya adalah bahwa keluarga Huang juga memiliki metode rahasia untuk dapat merasakan roh darah yang kuat. Huang Ming hampir yakin bahwa 2 kepala di depannya pasti dari perlombaan roh darah. Huang Ming langsung tampak mati, seluruh tubuhnya lumpuh di tanah, dia tidak memiliki tuan, dan dia bahkan tidak bisa membangkitkan semangat juangnya. Senior dari ras roh darah. Dia benar-benar mati di tangan Ye Jitian. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dia bertarung? Kuncinya adalah bagaimana Ye Jitian melakukannya. Mustahil. Mustahil.
Banyak orang jenius di sekitar, Han Tian dan Lin Hai, semuanya menjadi pucat, dan ketika mereka melihat Ye Jitian lagi, kata Sashen muncul di benak tanpa sadar. Roh jahat ini berani membunuh bahkan para senior dari ras roh darah. Gila, orang gila. Senior klan roh darah meninggal, apa yang harus dilakukan oleh senior klan roh darah di masa depan dan tidak melihat siapapun? Lupakan. Jalankan dulu. Kita harus membawa berita ini kembali ke keluarga. Para senior klan roh darah yang telah berada di alam rahasia roh darah selama ribuan tahun sebenarnya telah mati di tangan Ye Jitian. Berita itu harus diteruskan kembali ke keluarga, Ye Jitian tidak boleh tersinggung, dan klan roh darah ada di sini, apa yang harus dilakukan? Sikat-sikat. Geser. Untuk sementara waktu, lebih dari 30 jenius dari keluarga Ye dan keluarga Han melompat satu demi satu, tidak bergegas ke air berlumpur ini. Keluarga Mo dan keluarga Ning juga harus pergi satu demi satu. Jumlah informasi yang terkandung dalam dua kepala ini saja terlalu besar. Jika mereka dapat membunuh klan roh darah yang kuat dari alam senior kaisar, Ye Jitian bukanlah sesuatu yang dia dan yang lainnya bisa memprovokasi. Lari. Harus lari. Siapa tahu, Ye Jitian tidak senang dan akan mengejar kita juga. Dalam sekejap, kedua kepala itu menakuti 4 keluarga besar. Ho ho. Tuan Ye Perkasa. Tuan Ye Perkasa. Ratusan pembudidaya yang tersebar berteriak serempak, menatap Ye Jitian dengan kegembiraan, berteriak, Tuan Ye membasmi roh darah. Tuan Ye adalah orang pertama di zaman ini, dan Tuan Ye adalah yang tertinggi. Hidup Senior Ye. Hidup Senior Ye. Senior Ye, sendirian, tidak hanya membunuh 5 kaisar dari klan roh darah. Itu bahkan menakuti 4 keluarga besar, dan bahkan menakuti tuan muda yang sombong dan arogan dari keluarga Huang Ming, ke tanah. Tidak ada pembudidaya longgar yang bisa melakukannya selama ratusan tahun. Di dalam gua, Ye Luur, Ye Lingtian, Ji Siking, Xiao Huang dan yang lainnya keluar satu demi satu. Melihat adegan ini di depannya, dia sangat ngeri. Ye Lingtian bertanya, Tuan Istana, ada apa? Tuan Ye, apa yang terjadi? Ye Luur juga bertanya. Kami mundur. Keluarga Huang mengira itu adalah klan roh darah tua yang menerobos mundur, jadi mereka menangkap pembudidaya lepas dan pembudidaya wanita dan bersiap untuk mengirim mereka sebagai upeti. Aku tidak menyangka bahwa kitalah yang keluar. Tapi, Chen Ye memandang Huang Ming, anjing ini benar-benar setia, dia benar-benar tahu cara menjilat, dan itu benar-benar sesuai dengan nama menjilat anjing. Chen Ye meraih 5 jarinya di depannya, dan tombak pembantaian surga Jeoyu muncul di telapak tangannya. Dia menunjuk ke Huang Ming dan para jenius keluarga Huang lainnya dan berkata, jika kamu mengkhianati Kunlun Su, kamu akan mati. Tetapi jika Anda menunggu, Anda dapat menjemput saya. Trik, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, menghapus kultivasi Anda, dan membuat Anda sia-sia. Kamu. Huang Ming tidak percaya diri. Lanjutkan. Anjing kuning, tidakkah menurutmu bagus menjadi anjing? Mengapa kamu tidak berani bertarung dengan senior Ye? Anak anjing Huang, kenapa kamu tidak naik? Para pembudidaya longgar memarahi dengan marah, dan pada saat yang sama, dengan bantuan Ye Lingtian, Ye Luur, dan lainnya, mereka secara bertahap melepaskan rantai kultivasi yang disegel. Zhou Yan bahkan berkata dengan marah, Kakak Ye. Senior Ye, anak anjing keluarga Huang ini sangat tidak tahu malu dan harus dibunuh. Jangan khawatir, mereka pasti akan mati. Tombak pembantaian surga Jeoyu Chen Ye mengedarkan energi iblis yang menakutkan, dengan kemampuan untuk membubung ke langit, tanah bergetar, dan berkata, karena kamu tidak mengambil tindakan, aku akan mengambil tindakan untuk memahami Anda. Keluarga Huang. Keluarga pemberontak seperti itu harus dibasmi. Semua orang di keluarga, tidak seorang pun bisa tinggal, berani menjadi pengkhianat, tidak, berani menjadi pengkhianat, menjarah keluarga dan menghancurkan keluarga. Chen Ye melompat keluar, darah dan energi di seluruh tubuhnya berjatuhan seperti sungai yang terus-menerus, dan putaran cahaya ajaib meledak dari ujung tombak pembunuh langit Jeoyu di tangannya, yang berisi jalan kehancuran, mengguncang tanah di sepanjang jalan. Dan langsung ke Huang Ming, pukulan fatal. Apa? Huang Ming berteriak dan menghunus pedang panjangnya untuk melawan. Dia menikam pedang dengan tajam, dan tubuh pedang menggerakkan 100 riak, dan ilmu pedang tirani terwujud, menghancurkan tanah di sepanjang jalan. Sebuah pedang dikorbankan, ujung pedang bersinar dengan cemerlang, dan awan berguncang ke segala arah. Duel dengan tombak pembantaian 9 Serenity Heaven. Bum bum bum. Dua Tao yang kuat saling bertabrakan. Cara kehancuran menghancurkan segalanya, menghancurkan ilmu pedang Huang Ming dengan satu klik, dan menghancurkan riak dan kecemerlangan ratusan jalan.
Tombak pembantaian surga Jeoyu penuh dengan energi iblis, ujung tombaknya bergetar sangat cepat, dan ratusan geng tombak ditembakkan secara serempak, yang masing-masing nyata, mengenai Huang Ming dari atas ke bawah, meninggalkan 110 lubang darah. Ledakan. Tombak pembunuh langit Jeoyu menembus dada Huang Ming, dan energi iblis tirani mengguncang Huang Ming menjadi kabut berdarah. Huang Ming, yang berada di lantai 7 alam Daoyuan, meninggal secara tragis dengan satu tembakan. Pada saat ini, Chen Ye, bahkan jika itu adalah lapisan pertama dari ranah kaisar, sudah cukup untuk membunuh, belum lagi Huang Ming dari lapisan ketujuh ranah Taoyuan. Lari! Lari! Lusinan talenta keluarga Huang berbalik dan ingin lari. Sungguh lelucon, Huang Ming, tuan muda dari lapisan ketujuh alam Daoyuan, ditembak dan dibunuh oleh Ye Jitian, dan kekuatan tempur tertinggi di depannya bukanlah lapisan ketiga dari alam Daoyuan. Semua bergegas, mereka pasti tidak akan bisa mengguncang Ye Jitian. Hanya lari. Harus lari. Itu sama sekali bukan lawan dari dewa jahat Ye Jitian. Ayo, berkenalan dengan kekuatan tempur tingkat tinggi. Chen Ye memecahkan 3 jenius keluarga Huang di alam Daoyuan dengan satu tembakan, dan meminta Ye Lingtian dan Ye Luor untuk memburu sisanya, untuk membiasakan diri dengan kekuatan alam Daoyuan sesegera mungkin. Butuh waktu untuk menguasai dan membiasakannya. Pada saat ini, duka keluar dari pemakaman reinkarnasi dan datang di belakang Chen Ye. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengepalkan jarinya, mengaktifkan metode rahasia, dan menyelidiki lokasi di mana bos klan roh darah melarikan diri. Inilah yang dibutuhkan Blood Seven Knights.